name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana,
Shalom saudaraku, ada sukacita di hari yang minggu ini kita diberkati, kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita ada, di rumah masing-masing, Yesus hadir di tempat itu, amin. Mari sama-sama kita tutup mata kita, kita akan berdoa, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus dia Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Engkau memberkati setiap keluarga yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu,
menikmati hadirat-Mu yang luar biasa di dalam rumah kami. Kami mengetahui kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mengasihi keluarga kami. Ajaib, ajaib kasih. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat kedua belah tangan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
pagi hari ini Tuhan, dengan kehadiran-Mu ada di setiap keluarga kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ini sembah dan pujian kami Yesus. Kami bersuka cita karena-Mu, sebab karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau ditinggikan atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau ditinggikan dan dimuliakan. Yang luar biasa buat Tuhan. Kami naikkan pada
suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh Ajaib dan penuh keagungan. Amin. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah. Berikan kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan Sama-sama. membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar. Bisa katakan kepada kanan kirimu dalam rumah, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Haleluya. Kasih-Nya Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari dalam kesempatan kita di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa ini, saya mau ajak saudara-saudaraku dimanapun kau ada, kita angkat doa kita buat bangsa-bangsa, buat Indonesia, buat kota Medan, dan buat keluarga yang kita kasih. Dengan pujian ini Tuhan, kami menaikkan doa kami. Shalom bagi bangsa-bangsa, shalom buat bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi, mujizat-Mu dan lawatan-Mu. Oh haleluya. Yesus mengasihi. Kami umat-Mu rendahkan diri
dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan
Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu kami nantikan ya Bapa. Di tengah situasi yang sulit seperti ini kami tetap rindu ada firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Bapa lewat hamba-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji dan penyembah yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengingatkan kembali, minggu ini adalah minggu misi buat kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Coba kita renungkan dalam satu minggu ini di tengah situasi social distancing, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Seberapa jiwa, berapa banyak jiwa yang sudah kita sampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah situasi social distancing ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seberapa banyak orang yang dikuatkan lewat media sosialmu. Atau seberapa banyak orang yang ditakuti lewat media sosialmu. Nah, saya mengajak kepada kita saat ini belajar sebuah firman Tuhan berjudul tentang tetap eksis di masa krisis. Ya, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan tentang teologi kemakmuran, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Karena yang saya maksud eksis bukanlah bagaimana bisnis kita tetap eksis, bagaimana keuangan kita tetap eksis, tetapi bagaimana kita menjadi gereja yang tetap eksis. Karena apa, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Situasi social distancing ini bisa saja kalau kita tidak mengerti, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang tidak lagi melayani, kita menjadi orang Kristen yang tidak lagi menjangkau jiwa-jiwa. Karena apa? Karena kita hanya berpegang kepada aturan pemerintah di mana tidak boleh melakukan kontak fisik, di mana kita tidak boleh melakukan kerumunan-kerumunan. Nah, situasi saat ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau mengajak kepada kita semuanya sama-sama belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Saudara boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kita tidak akan membacanya, tetapi saya akan membaca terlebih dahulu saat ini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan atau dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Oleh sebab itu, ya Raja, saya lompat saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, setelah mereka menyadari bahwa orang-orang itu tidak menemukan kesalahan yang ada pada Daniel, maka ayat yang ke-9 dan 10 berkata seperti ini. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, berdasarkan usul para kepala-kepala kerajaan tadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Raja Darius di ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, situasi yang saat ini bisa saja membuat kita mengalami kesulitan. Nah, kita melihat seorang Daniel, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dia adalah pribadi yang tadinya adalah begitu eksis, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Alkitab mencatat Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja pada waktu itu. Sehingga karena potensi yang begitu luar biasa, Raja Darius bermaksud untuk mengangkat Daniel ini menjadi seluruh pemimpin. Jadi dari banyaknya pemimpin-pemimpin tadi, Raja Darius pengen mengangkat Daniel menjadi kepala dari para pemimpin-pemimpin itu. Atau mungkin habis Raja Darius langsung dia dan baru yang lainnya di bawah-bawah Daniel, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Namun ada sebuah krisis di sana, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ada sebuah tantangan yang terjadi untuk Daniel tetap eksis di dalam jabatannya.
Sehingga apa? Orang-orang yang tidak menyukai Daniel, orang-orang yang mendengar bahwa Daniel akan diangkat menjadi pemimpin seluruh kerajaan waktu itu berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Namun Alkitab mencatat, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepada Daniel. Wow. Daniel adalah seorang perfect di dalam jabatannya, di dalam marketplace-nya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Tapi kita perlu catat, semua itu terjadi karena ia mempunyai roh yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, sehingga para pemimpin-pemimpin wakil raja pada waktu itu bermufakat di luar Daniel, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Di luar Daniel mereka ngomong-ngomong, bagaimana cara kita menjatuhkan Daniel? Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, maka ditemukan suatu kelemahan yang dimiliki oleh Daniel, di mana Daniel ini adalah orang yang terus berdoa 3 kali sehari. Sehingga mereka memiliki ide, kita hanya bisa menjatuhkan Daniel lewat ibadahnya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, akhirnya mereka bersepakat dan datang kepada Raja Darius dan berkata seperti ini, "Hai Raja, kekallah hidupmu." Ya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin bisa dikatakan orang-orang yang lain ini menjilat raja, dipuji-puji raja dan kemudian berkata, "Raja, kami sudah sepakat para kepala-kepala kerajaan memiliki sebuah kesepakatan supaya semua orang di dalam waktu selama 30 hari ini tidak ada seorang pun yang berdoa, yang beribadah, yang mengajukan sebuah permohonan kepada dewa mereka, kepada Allah mereka, kecuali kepada raja sendiri. Oleh karena itu buatlah sebuah peraturan yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diubah kembali. Bahwa dalam waktu 30 hari semua orang harus mengajukan permohonan kepada raja saja." Nah, karena ada sebuah pernyataan dari tua-tua itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan, yang berkata bahwa mereka semuanya sudah bersepakat. Padahal Daniel tidak dilibatkan di dalam pembicaraan itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Maka Raja Darius menyetujui itu. Nah, di dalam ayat yang ke-12 saudara kasih dalam nama Tuhan berkata seperti ini. Lalu orang itu bergegas untuk masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Wah, ketangkap akhirnya Daniel, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ada krisis yang mengancam Daniel, yang pada waktu itu saudara kasih dalam nama Tuhan, ada aturan di mana raja menyetujui kesepakatan para petinggi bahwa tidak ada seorang pun yang boleh beribadah atau berdoa atau memohonkan sesuatu kepada dewa atau orang lain. Maka setiap orang yang melakukan itu, yang melanggar aturan itu, orang tersebut akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ada sebuah krisis yang hampir sama dengan kita saat ini, saudara dikasih dalam nama Tuhan, yaitu apa? Dikarenakan wabah corona, maka kita dihimbau untuk melakukan social distancing, yang artinya menjaga jarak sosial agar kita dapat memutus penyebaran virus corona. Hal ini juga berdampak kepada rumah-rumah ibadah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, karena pemerintah juga menghimbau masyarakat, rakyat Indonesia dianjurkan agar mereka melakukan ibadah di rumah masing-masing. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita semuanya, kita melakukan ibadah kita di rumah-rumah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bukan karena kita sedang takut, bukan karena kita sedang takut terkena virus corona, tetapi karena kita memang sedang mendapat himbauan itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan adanya himbauan social distancing, apakah dengan adanya himbauan pemerintah untuk kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam nama Tuhan, di dalam ini menjadi pertanyaan tentang misi, karena minggu ini adalah minggu misi, adalah saudara dikasih dalam nama Tuhan, akankah pelayanan gereja ini terhenti dalam krisis yang seperti ini? Kita yang mendengarkan saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, mungkin kita adalah orang-orang yang melayani saat ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih melayani saat ini? Apakah engkau masih mempermuliakan Tuhan saat ini? Engkau yang selama ini mungkin melayani, melompat-lompat, memuji nama Tuhan, apakah engkau masih melompat-lompat ketika beribadah di rumah dengan menyaksikan dengan cara ibadah yang berbeda? Nah, saya membuat sebuah catatan untuk kita semuanya di dalam minggu misi ini, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Jarak sosial boleh terjadi, tetapi ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk melayani. Katakan amin.
Kita boleh menjaga jarak saudara dikasih dalam nama Tuhan. Namun bukan berarti kita tidak boleh melayani. Kita boleh saja tidak ada di mimbar gereja saudara dikasih dalam nama Tuhan. Namun saya mau katakan ini tidak boleh menghambat pelayanan kita. Karena ketika pelayanan kita berhenti, saya mau katakan kasih kita kepada Tuhan mulai pudar. Kasih kita akan menjadi pudar. Yang menjadi pertanyaannya orang-orang yang melayani. Saya punya media sosial yang dalam waktu sebelum masa corona ya hampir dikatakan wah banyak uploadan pelayanan saya saudara dikasih dalam nama Tuhan. Tapi saya ini juga krisis. Sehingga apa yang saya lakukan, saya membuat live streaming, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, saya mau katakan, semua itu dilakukan adalah, saya boleh berhenti melayani di gereja, saya boleh berhenti berkhotbah di gereja, tapi hati saya untuk melayani jiwa-jiwa, itu tidak boleh berhenti. Di dalam anak muda, di dalam komsel, kita melakukan komsel online menggunakan sebuah aplikasi, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Kita menggunakan komsel online, di mana kadang-kadang saya kirim video renungan untuk dibahas dan berdiskusi bersama di dalam grup komsel yang ada. Ini menyatakan bahwa saudara dikasih dalam nama Tuhan, perkumpulannya bisa berhenti, perkumpulannya bisa tidak ada, tapi persekutuannya dengan Tuhan harus tetap ada, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, ini adalah kuncinya. Bagaimana agar kita tetap eksis di masa krisis seperti ini. Kita yang melayani, kita mungkin rindu melayani di gereja, kita mungkin rindu menyambut jemaat, kita mungkin rindu bertatap muka, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Kunci yang pertama yaitu, jangan pernah berhenti berdoa. Atau jangan pernah berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya sudah membacakan di slide sebelumnya yaitu bahwa orang-orang menemukan Daniel sering berdoa. Dan saya katakan Daniel itu berdoa sehari 3 kali. Dari mana saudara dikasih dalam nama Tuhan? Daniel pasal 6 ayat 11 berkata seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa yang dilakukan saudara? Pergilah ia ke rumahnya. Daniel nggak ngotot. Daniel nggak memaksakan kehendak. Mungkin pada waktu itu karena Daniel orang besar, Daniel punya fasilitas ruang doa sendiri, punya ruang doa di tempat umum, atau mungkin orang Yahudi pada waktu itu, orang Yehuda juga waktu itu memiliki tempat ibadah di sana. Tapi Daniel tidak ngotot beribadah di rumah ibadah. Daniel tidak ngotot beribadah di tempat keramaian. Ketika didengar berita bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berdoa selain kepada Raja Darius, maka yang dilakukan Daniel adalah ia pergi ke rumahnya. Nggak pasang toa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, saya katakan tadi Daniel mungkin memiliki ruang doa khusus karena orang Yahudi punya budaya berdoa itu punya kiblat, harus menghadap ke arah Yerusalem. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, supaya mereka bisa menghormati, memberkati Yerusalem, berdoa untuk Yerusalem secara langsung. Dan Alkitab mencatat di sana dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Artinya, saya mau katakan, Daniel di masa jabatannya sebagai seorang sibuk, Daniel tidak pernah lupa yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Dan di tengah situasi tidak boleh beribadah kepada yang lainnya, Daniel tidak mau kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Ayo gereja Tuhan, saya mau katakan, ibadah online adalah salah satu kontribusi gereja untuk meredakan pandemi COVID-19. Ibadah online saudara dikasih dalam nama Tuhan bukan karena gereja takut, bukan karena gereja tidak punya iman, bukan karena gereja kehilangan kekuatan, bukan berarti gereja kehilangan pengaruh. Ibadah online adalah salah satu kontribusi kita untuk meredakan pandemi COVID-19. Jadi jangan pernah ada yang beranggapan saudara dikasih dalam nama Tuhan bahwa kita takut, atau kita sedang tidak melakukan kasih yang sesungguhnya, atau kita sedang tidak melakukan, atau kita sedang tidak peduli kepada jemaat. Gembala sidang mengadakan ibadah online bukan karena tidak mau melayani jemaat. Makanya saudara dikasih dalam nama Tuhan selalu ada pengumuman bagi bapak ibu saudara yang membutuhkan pelayanan konseling, yang membutuhkan pelayanan doa, yang membutuhkan pelayanan doa orang sakit. Kalau memang kami harus datang, ada nomor HP yang dicantumkan. Itu bukti bahwa gereja masih memiliki tanggung jawab dan pengen membangun hubungan sosial. Kan tidak lucu saudara kalau kita ngotot bikin ibadah kemudian dibubarkan. Nama gereja yang tidak baik. Nah, jadi kita harus memiliki paradigma yang benar. Saya percaya kalau kita memiliki paradigma yang benar dengan ibadah online, maka ketika engkau melakukan ibadah online di rumah-rumah, engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita ingat ya dalam diumumkan panduan ibadah online,
Ibadah online itu berbeda dengan nonton bersama. Yang mana engkau bisa makan sambil makan jagung goreng, saudara dikasih kacang rebus, atau makan nasi, atau makan gorengan dan lain sebagainya. Bisa saja engkau nonton sambil baring-baring. Tidak. Ibadah online adalah ibadah yang harus dilakukan di gereja, tapi dialihkan di rumah-rumah. Esensinya tetap sama. Kalau gereja tidak mau membangun hubungan dengan jemaat, bisa saja kami hanya sebarkan broadcast. Ini liturgi ibadah, kalian pimpin sendiri. Bukti kami masih melakukan rekaman adalah bukti karena kami pengen masih melayani jemaat. Ini adalah sebuah bukti bagaimana gereja tetap bertanggung jawab kepada jemaat, kepada domba-domba yang digembalakan. Nah, kami menghimbau, saya menghimbau saat ini mewakili gembala sidang melalui khotbah saya saat ini. Engkau yang ada di rumah-rumah, lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana engkau melakukan waktu di gereja, lakukan dengan serius. Saya juga di rumah setelah saya ibadah dengan anak-anak sekolah minggu sudah selesai, saya suruh anak saya pindah ke kamar sebelah. Saya dengan istri ibadah karena kami tidak mau diganggu. Kami tidak mau tiba-tiba anak saya, "Ma, ini bagaimana? Pak, ini bagaimana?" Kami mau meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk beribadah dengan Tuhan. Nah, saya mengajak kepada kita semuanya agar kita tetap eksis, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Lakukan ibadah, jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kita yang aktif di konsel, tetap lakukan. Saya suka ada koordinator komsel yang mengingatkan, ayo di tengah situasi yang seperti ini, bawa anggota komsel kita doakan satu nama. Ini adalah sebuah himbauan yang sangat baik. Saya percaya saudara dikasih dalam nama Tuhan, secara sekalipun itu tidak langsung kami membangun hubungan, tapi kami orang-orang yang melayani sedang membangun hubungan di dalam roh. Bagaimana kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari terus menerus setiap hari. Jadi jangan hanya berpikir saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita selamat hanya karena kita selamat sendiri. Itu juga dampak karena kita saling mendoakan. Kita nggak boleh menjadi pribadi yang sombong saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yang pertama tadi, agar tetap eksis. Tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika engkau bangun persekutuan dengan Tuhan, engkau punya ide-ide yang baru untuk melayani Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita tetap eksis di masa krisis? Kita menjadi gereja yang tetap eksis di masa krisis, yaitu nyatakan iman kita di tengah kegusaran atau ketakutan orang-orang yang tidak percaya. Salah satu bukti saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya membuat catatan di sini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan seperti ini. Salah satu cara kita membuktikan iman kita adalah dengan cara bahwa kita tetap tenang dan yakin bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu harus beda dari apa yang kita sharekan. Makanya saya menghimbau kepada kita semuanya saudara dikasih dalam nama Tuhan, gunakan media sosial kita dengan bijak. Saya pernah sharekan, satu share tentang corona, satu share tentang kematian, satu orang ditakutkan. Satu share firman Tuhan, satu orang dikuatkan. Mana yang lebih kita pilih? Membagikan hal yang menakutkan atau membagikan hal yang menguatkan? Saya mengajak kepada kita sebagai jemaat Tuhan, ibadah boleh berhenti, tapi engkau selalu share firman Tuhan. Jangan hanya share-share yang aneh-aneh saudara dikasih dalam nama Tuhan. Jangan hanya share yang aneh-aneh yang akhirnya orang yang membaca itu, ini apa sih maksudnya? Ini apa sih? Apalagi sudah di-share ulang. Saya jadi ragu, jangan-jangan yang nge-share pun tidak membaca dan tidak merimangi itu semuanya. Dan hati-hati jangan sampai kita mengedarkan hoax saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, kita lihat setelah Daniel ketangkap atau ketahuan bahwa dia melakukan ibadahnya saudara dikasih dalam nama Tuhan, maka para pemimpin-pemimpin tadi melaporkan kepada Raja Darius. Dan ketika Darius mendengar bahwa yang salah itu adalah Daniel, maka Darius mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena apa saudara dikasih dalam nama Tuhan? Karena Daniel memiliki potensi yang luar biasa. Karena Daniel memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena Daniel memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Raja Darius mengalami ketakutan. Wah, aku bakal kehilangan orang yang keluar. Aku bakal kehilangan. Dan Alkitab mencatat Raja Darius berpikir sepanjang hari untuk bagaimana dia boleh melepaskan Daniel. Tetapi para pemimpin-pemimpin yang lain yang bersepakat tadi berkata, Raja, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan itu karena sudah ada cap meteraimu di sana. Engkau harus konsisten dengan apa yang engkau lakukan. Raja bersedih. Tapi orang-orang yang lain senang saudara dikasih dalam nama Tuhan. Karena apa? Mereka berhasil menjatuhkan Daniel. Tapi Alkitab di sini tidak mencatat sama sekali tentang Daniel. Artinya apa? Daniel tetap tenang di tengah raja yang mengalami kegalauan, di tengah raja yang mengalami ketakutan. Daniel tetap tenang. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan di tengah ketakutan orang-orang kena
tengah virus corona, di tengah ketakutan gak kabar saudara dikasih dalam nama Tuhan. Banyak orang-orang yang mati karena virus corona ini. Orang percaya harus tampil beda. Dia tampil menjadi orang yang menguatkan. Tunjukkan kita memiliki sikap yang tenang. Jangan koar-koar saudara dikasih dalam nama Tuhan. Jangan kita kreak sana kreak sini saudara dikasih dalam nama Tuhan dalam bahasa Medannya itu. Karena apa? Karena kita harus menjadi orang yang tenang. Kita menunjukkan iman kita di tengah kegusaran orang yang tidak percaya. Ini bukti bahwa kita orang yang beriman. Taati apa menjadi himbauan pemerintah. Taati apa menjadi pemimpin rohanimu. Kalau disuruh ibadah di rumah, lakukan ibadah di rumah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu bukti kita cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja. Jangan sampai kita kehilangan esensi ibadah kita dan kasih dalam nama Tuhan. Seorang penafsir mengartikan doa Daniel seperti ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Seandainya doa Daniel itu terbagi di dalam 3 topik, saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, jika topik doa Daniel ketika dia berdoa 3 kali sehari itu adalah keselamatan tentang dirinya sendiri, maka di ayat 22 sampai ayat 24 itu adalah jawaban dari doa Daniel. Di mana tidak ada singa yang menyentuh Daniel sama sekali. Kalau doa Daniel itu adalah doa untuk keselamatan dirinya sendiri. Karena dia tahu ada ancaman kalau yang melakukan doa akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itu terjadi. Artinya ketika engkau berdoa untuk keselamatan terhadap virus corona, itu bisa terjadi dalam kehidupanmu. Yang kedua, jika yang menjadi topik doa adalah untuk raja, maka ayat 15-17 menunjukkan karya Allah dalam hati raja. Di mana apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Di mana raja begitu khawatir dan begitu memiliki belas kasihan kepada Daniel. Sehingga dia berusaha keras untuk melepaskan Daniel. Itu pun terjadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga, jika yang menjadi topik doanya agar nama Tuhan dipermuliakan, maka ayat 25-29 menjadi jawabannya. Di mana apa? Raja Jairus membuat sebuah maklumat yang baru. Bahwa semua orang harus mempermuliakan nama Allahnya Daniel. Loh, gampang toh saudara kasih dalam nama Tuhan? Caranya agar kita tetap eksis di gereja, tetap eksis di masa krisis adalah bangun persekutuan dengan Tuhan dan tetap tenang dan menjadi penenang di tengah kegusaran banyak orang. Ini yang terjadi. Di mana waktu itu raja memberi pengumuman bahwa hanya Tuhan Daniel yang layak disembah. Nah, seorang tokoh saudara dikasih dalam nama Tuhan Kristen yang begitu terkenal bernama A.W. Tozer, dia membuat catatan seperti ini. Dunia yang ketakutan membutuhkan gereja yang tanpa takut. Bukan berarti tanpa takut langsung kita sekate-kate saudara kasih dalam. Kami mau tetap ibadah di gereja, mau apa? Saya berdoa kalaupun itu tidak dilakukan saudara kasih dalam nama Tuhan, agar kita juga tetap mengalami damai sejahtera, kita tetap mengalami ketenangan, dan kita tidak menjadi batu sandungan. Tidak perlu saling menjelekkan yang ibadah di gereja dengan yang ibadah di rumah. Yang jelek adalah ketika kita tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada 2 hal yang saya sampaikan tadi, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Bagaimana agar kita tetap eksis di masa krisis. Tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui ibadah online kita benar-benar membangun iman kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, nyatakan iman kita di tengah kegusaran orang-orang yang mengalami ketakutan. Dan sebagai kesimpulannya buat kita semuanya saat ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, social distancing tidak boleh menjadikan gereja menjadi pribadi yang egois. Minggu misi diingatkan, social distancing tidak boleh menjadikan gereja menjadi pribadi yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Melainkan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ini menjadi peluang bagi gereja untuk menyatakan terangnya lewat perbuatan yang nyata. Haleluya. Social distancing tidak boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang egois, yang tidak peduli sama tetangga kita sama sekali, yang tidak peduli dengan orang yang lain sama sekali, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Tapi ini jadikan sebagai peluang untuk engkau menyatakan bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk kita menyatakan bahwa kita ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada terang yang nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyatakan kasih kita. Kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang memerlukan Yesus. Kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita layani. Masihkah engkau saling menyapa dalam jemaat CWS Gatot Subroto dan CWS Kampung Lalang saat ini? Masihkah engkau bertegur sapa? Ada grup yang kita pakai saling kasih dalam nama Tuhan. Pakai itu untuk saling menyapa, bukan untuk saling mengkritik, bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling melemahkan. Saya senang saudara, daripada tiap hari ada yang share berita tentang corona, grup itu maunya dipakai saudara kasih dalam nama Tuhan. Tiap jemaat tapi saat teduh kirim renungan di grup CWS Membangun Kita.
Semua orang dikuatkan, bukan baru bangun tidur membaca. Virus corona, bahaya virus corona, ada yang mati. Keadaan ini, perlu tahu. Tapi ada yang perlu lebih kita ketahui, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itu akan membuat kita terus cinta untuk melayani Tuhan. Dan kalau cinta kita melayani Tuhan itu tidak hilang, maka kita akan menjadi gereja yang tetap eksis di masa krisis. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa kami dengarkan saat pagi hari ini ya Bapa. Kami diingatkan kembali, social distancing bukan alasan untuk kami tidak melayani. Social distancing bukan alasan untuk kami jauh daripada jiwa-jiwa. Social distancing tidak menjadi alasan bagi kami untuk menjadi pribadi yang egois. Tapi kami diingatkan justru ini adalah waktunya bagi kami untuk menjadi terang bagi orang lain. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada jiwa-jiwa. Ajari kami ya Bapa. Banyak membagikan kebenaran firman Tuhan. Banyak membagikan hal-hal yang menguatkan kepada orang lain. Sehingga lewat kehidupan kami, keadaan di bangsa kami menjadi tenang. Dan kami berdoa lewat doa-doa kami di dalam nama Yesus. Ada sebuah terobosan. Kami rindu, kami doa, kami berdoa, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Akhir dari wabah corona adalah nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setia kepada tanggung jawab yang diberikan adalah nilai kesetiaan yang harus dibangun dalam gereja kita. Bersama saya Angelika Pinky, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube Multimedia CWS Gatsu dan Facebook GSJA CWS Gatsu dan akan ditayangkan pukul 7 WIB. Untuk doa dan konseling online dapat menghubungi Ibu Ade dan Saudari Elizabeth melalui via WA. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai, melalui via transfer bank, atau dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini, melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang berada di rumah, kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang ini Tuhan, kami bersepakat, bersekutu Bapa untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Tuhan Yesus, dalam beberapa hari terakhir ini Bapa, Engkau melihat Tuhan bangsa kami dilanda Tuhan, dilanda oleh virus corona. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan.
Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat Indonesia Tuhan. Bapa, pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau membantu pemerintah kami Tuhan dalam mengambil kebijaksanaan Bapa, dalam mengambil langkah-langkah yang tepat Tuhan untuk mengatasi setiap virus-virus yang berada setiap kabupaten di setiap kota Tuhan. Oh Tuhan, lawat, Tuhan jamah Bapa pemerintah kami. Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap tenaga medis, para dokter, para perawat Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati juga para tim medis yang berada di garda terdepan dalam pemberantasan virus corona ini Tuhan Yesus. Bapa, kami melihat Tuhan, beberapa dokter juga telah terjangkit, beberapa perawat juga telah terjangkit. Oleh karena itu Tuhan, turunlah belas kasih-Mu Bapa untuk menjamah, untuk melawat setiap tim medis yang ada di rumah-rumah sakit Bapa. Tuhan Yesus, campur tangan Engkau Bapa. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kalau bukan karena mukjizat-Mu Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah, memulihkan bangsa kami. Bapa, kami setelah beberapa minggu tidak dapat bersekutu di bait-Mu. Kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Bapa agar virus ini Tuhan Yesus dapat diselesaikan, dapat berlalu dari bangsa kami, dapat berlalu dari kota kami, sehingga kami dapat bersekutu kembali di bait-Mu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan gembala kami. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh staf yang ada di tempat ini Bapa. Di CWS Gatot Subroto Tuhan Yesus, yang tidak jemu-jemunya Tuhan, yang selalu berupaya Bapa memberikan pelayanan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Walaupun saat ini Tuhan, kami berada di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus, oleh lawatan-Mu Bapa juga sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa, Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berkati Bapa, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang meluputkan kami dari segala virus-virus itu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu Bapa yang pada saat ini Bapa kesulitan dalam mencari nafkah Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, ulurkan mukjizat-Mu Tuhan. Turunlah mukjizat-Mu tengah-tengah keluarga kami Bapa, sehingga apapun yang terjadi di negara ini Bapa, kami orang percaya, kami umat-Mu tetap dipelihara oleh tangan Tuhan, tetap dijagai oleh tangan Tuhan, tetap ditutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi kami untuk menerima doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata, Amin.